ini bukan sekedar gagasan gila, tetapi ini adalah fenomenal yang luar biasa. Karena sayang Bapak hanya satu periode kemudian terputus Bapak. Kemudian untuk di 2024 ini Bapak akan maju lagi mencalonkan diri karena merasa bahwa tugasnya belum selesai, kurang lebih begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Iya, terima kasih. Gagasan ini memang harus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Papua Terkini. Saya Sofian akan pandu rubrik tokoh. Telah hadir di satu tokoh 7 dari Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, di mana majalah Tempo mengangkat dalam rubrik khusus. Salah satunya adalah beliau Bapak Yusuf Ali yang sudah hadir di hadapan saya. Selamat pagi Pak. Pagi. Berkaitan dengan pengalaman beliau, apa saja berkaitan dengan bukan bupati biasa. Untuk memperkenalkan tokoh pada kesempatan ini, cover majalah Tempo. Baik Bapak, tahun 2012 Bapak ya? Ya. Bapak masuk dalam 7 tokoh bupati dan wali kota seluruh Indonesia yang diangkat edisi khusus majalah Tempo. Bapak bisa ceritakan dalam konteks apa sehingga Bapak bisa masuk di nominasi tersebut? Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Sobikan. Pemirsa, khususnya masyarakat di Kabupaten Kero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Mengulangi 12 tahun yang lalu, cerita soal bukan bupati biasa yang diangkat oleh majalah Tempo dengan mengkaji beberapa bupati wali kota di seluruh Indonesia untuk masuk dalam radar mereka. Hal-hal yang waktu itu sangat fenomenal dan mulai terkenal adanya korupsi yang banyak terjadi di pemerintahan, sehingga dianggap bahwa pemerintah itu dengan berbagai kebijakan dan program yang sudah dari sistem sudah ada program, tapi kebijakan yang lahir dari gagasan-gagasan para bupati itu tanda kutip bisa berdampak negatif. Oleh sebab itu majalah Tempo saya kira sangat baik untuk mengkaji hal-hal yang fenomenal pada waktu itu. Jadi dia mencari siapa figur dari pemimpin itu yang punya kebijakan yang betul-betul memberi manfaat kepada rakyat banyak ya, dalam kepemimpinannya, tapi juga sekaligus melihat ada peluang-peluang yang bisa dengan kebijakan itu mendatangkan kerugian bagi negara. 2 indikator ini yang menjadi acuan mereka, sehingga waktu itu saya mencetus 2011 itu saya mencetus gagasan 1 miliar 1 kampung, dan itu tidak umum. Itu sebabnya saya presentasi di Gajah Mada. Waktu itu rektor Pak Pratikno yang sekarang 2 periode mendampingi Jokowi menjadi seknek. Beliau undang saya karena membaca buku saya mengenai gagasan gila 1 miliar. Gagasan gila ini dalam tanda kutip bukan berarti negatif, tetapi adalah suatu gagasan yang di luar kebiasaan, di luar sistem, ya,
Jadi ingin mengetahui apa dari gagasan yang disebut gila itu, lalu bagaimana mekanismenya. Saya disuruh presentasi di Gajah Mada untuk membedah buku itu, dan mereka bisa menangkap apa pikiran balik gila itu. Nah, ternyata buku itu menjadi tertarik di universitas oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Gajah Mada. Lalu mereka yang mencetak buku saya itu, buku mengenai konsep program percepatan kampung. Dengan demikian lahirlah sebuah kerjasama antara saya dengan Gajah Mada untuk menerbitkan buku, dan ada perjanjian-perjanjian teknis yang harus kami penuhi dalam kerjasama itu. Nah, dengan demikian bagi saya waktu itu ya saya yang penting itu kebijakan itu berdasarkan sebuah teori, dan teori itu saya tulis juga. Lalu saya uji coba di lapangan, bukan hanya teori. Kebijakan itu harus didukung dengan pengetahuan yang memadai, ini teorinya yang memotivasi saya, dan bagaimana implementasinya di lapangan. Persoalan seorang sarjana sampai pasca itu ya bukan hanya menjadi pengajar, tetapi bagaimana seseorang yang mendapat predikat sarjana ataupun juga pasca sarjana paling tidak harus membuktikan apabila kita duduk dalam roda pemerintahan, maka harus kita buktikan bahwa apa yang kita miliki, embel-embel intelektualitas kita, kesarjanaan itu, apa ya manfaatnya harus kita berikan kepada rakyat. Itu yang memotivasi saya pertama untuk melahirkan gagasan gila itu. Gila tadi saya sudah katakan dalam tanda kutip itu tidak bermaksud negatif, tapi ya, isinya itu adalah memperjuangkan birokrasi itu jangan biasa-biasa saja menerima dana sektoral lalu dikelola oleh birokrasi sendiri, lalu tidak sampai turun menetes ke bawah secara baik. Saya 39 tahun mengabdi sebagai seorang birokrat PNS, mulai dari staf biasa sampai kepada Kakanwil, wakil menteri di Papua tahun 98, kemudian jadi kepala dinas 2001. Bayangkan, jadi saya mengerti itu dan saya paham betul bagaimana pengelolaan uang negara itu, ya, yang diperuntukkan bagi rakyat, kesejahteraan rakyat, supaya rakyat jangan miskin terus, tetapi yang lebih banyak digunakan 70-80% itu di birokrasi, sehingga mungkin 30% paling tidak tetes ke bawah. Ya sampai di kampung itu mungkin juga 10% atau ya 5% lah. Pengalaman itu membuka saya melahirkan gagasan itu. Nah, jadi itu intinya dari pikiran saya. Kemudian saya kembali lagi ke bukan bupati biasa yang digagas oleh Pejalat Tempo. Memang itulah setelah mereka kaji bahwa saya betul-betul itu gagasan di luar sistem yang normal, tetapi betul ini adalah sebuah gagasan murni dari saya yang bersifat kebijakan, ya, berdasarkan diskresi. Saya menggantungkan Garuda sebagai kepala daerah dan bupati, ya, kepala daerah karena rakyat pilih, dan bupati adalah aparat yang harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, provinsi dan pusat, dan seterusnya. Oleh sebab itu mereka teliti kurang lebih mungkin 1 minggu mereka teliti setiap bupati yang disebut bukan bupati biasa. Teliti ternyata saya mempunyai panduan kepada rakyat dengan gagasan ini.
panduan itu saya tulis dalam Juklak dan Juknis. Juklak itu secara garis besar prosedur. Ya, prosedur itu bagaimana mereka harus mengambil dana itu ketika sudah disahkan dalam APBD melalui mekanisme keuangan. Ya, artinya APBD itu sudah diketok bahwa ini sah, harus dilaksanakan, sehingga saya memperjuangkan tahun 2011 itu saya kasih penjelasan kepada DPR dan sebagai wakil rakyat tentang program ini, dan akhirnya itu diterima dan kita sahkan masuk dalam kantong APBD uang sebesar 61 kampung itu 61 miliar dimulai awal itu. Lalu bagaimana mereka prosedurnya untuk mengambil uang, saya tulis dalam Juklak, supaya setiap kampung yang mau proses uang desa 1 miliar itu harus ikut prosedur itu. Prosedur itu termasuk apa program yang harus mereka tuangkan dalam dalam program-program kampung. Jadi kampung sudah dibentuk, kemudian kampung jadi dilengkapi dengan badan musyawarah kampung, ya, supaya program yang mereka tulis itu betul hasil musyawarah dari kampung itu. Jadi bukan kepala desa punya mau atau siapa punya mau, tapi hasil musyawarah sudah disahkan, dan hasil musyawarah yang disahkan di kampung itu oleh Bamus kami tidak berdiri sendiri, dia harus menunggu masuk dalam mekanisme rakorban yang diselenggarakan melalui sistem yang biasa. Sistem biasa itu kan harus rakorban dulu, baru nanti naikkan ke provinsi, ke kabupaten, lalu di sana disaring mana program-program yang harus kita masukkan sesuai dengan kemampuan daerah, keuangan daerah. Nah, dia harus masuk dalam sistem rakorban itu. Jadi tunggu sampai rakorban di tingkat distrik selesai, baru boleh dibawa naik ke kabupaten untuk disaring kembali. Jadi mekanisme itu saya tulis dalam Juklak, sehingga mereka harus belajar, dan saya butuh waktu kurang lebih 3 bulan saya mendidik mereka. Ada diklat khusus untuk mereka belajar memahami konsep ini. Karena kalau tidak paham, maka ya tidak mengerti juga. Oleh sebab itu diberi secara demokrasi, saya berikan kesempatan. Ini mulai, yang tidak paham tetap konsultasi, kita kasih terus pendampingan untuk memahami dan mengerjakan itu. Jangan mundur, karena tidak ada hal yang sempurna semula. Semua mulai dari uji coba. Kita coba dulu di mana kalau tidak bisa, ya kita perbaiki apa yang tidak bisa. Itu prinsip saya pada waktu saya melahirkan gagasan program 1 miliar 1 kampung itu. Karena tidak ada yang saya ikuti di mana ada. Ini namanya program baru, inisiatif baru, karena ini otonomi baru daerah itu, dan daerah ini tidak punya sumber income selain insentif yang biasa dalam aturan itu, ya 10% kasih ke bawah. Tapi ini tidak bisa, 10% aja susah. Mau datang orang investasi saja susah. Apalagi ini daerah perbatasan yang penuh dengan konflik politik pada saat itu. Sehingga seorang bupati itu harus inisiatif, mengambil langkah untuk 2 hal menurut saya pada waktu saya ambil langkah ini. Pertama, konflik-konflik politik yang terjadi di wilayah perbatasan itu paling tidak kita mereduksi. Ya, paling tidak kita mereduksi dengan katakanlah ibarat gula. Kita kasih gula, kita awasi, dan semua orang yang butuh gula itu, ya pasti dia akan datang dekat dengan gula untuk menikmati apa itu. Nah, itulah filosofinya saya melahirkan. Yang kedua adalah dengan keadaan konflik masa lalu, konflik politik ini, banyak orang Kerom juga yang tertinggal. Artinya mereka menyeberang ke sebelah, dan ini daerah lintasan dari
beberapa wilayah, Sentani, Cepapre, Tanah Merah itu, Pinyen, semua lewat ke perbatasan itu lewat Keroh. Nah, akhirnya ini kan pendidikan, kesehatan, apa segala macam jadi korban. Tidak. Jadi ya saya ambil inisiatif ini supaya meredam konflik seperti ini dan mengajak mereka sekaligus yang menyeberang dan sebagainya pulang kampung. Ya, hitung-hitung ya waktu itu kan 61 kampung. 61 kampung ini terdiri dari 2 kelompok masyarakat etnis, yaitu kelompok transmigrasi etnis, ada 14 kampung. 61 kurang 14 itu berapa? 27. 47 itu kampung asli. 47. Nah, bagaimana membiayainya? Yang 47 pakai dana otsus. Waktu itu Pak Enem almarhum sudah memberikan 84 miliar untuk Keroh. Dan saya pakai 61 miliar itu. Saya pakai 47 miliar untuk kampung asli karena otsus itu afirmasi. Sehingga tidak mungkin saya bagi untuk daerah transmigrasi. Jadi 47 kampung pakai otsus dan sisanya 14 kampung itu saya pakai dari DAO dengan mengurangi beberapa pos perjalanan dari birokrasi ya, yang kadang-kadang ini pergi studi banding, pergi ke mana saja, akan ada juga partisipasi ke luar negeri apa itu saya kurangi. Ya, artinya ya menurut saya itu orientasi pembangunan itu sangat rendah. Waktu saya masuk itu ya kurang lebih 30%. Ya, 70% itu birokrasi. Jadi saya kurangi supaya paling tidak birokrasi itu ya paling tidak 50-50. Ya pelayanan tidak mungkin juga jalan tanpa birokrasi itu yang baik. Jadi 50-50. Untuk pembangunan kita turunkan dana ke bawah, tetapi kita kan 2 pendekatan ya. Pendekatan bottom up dari bawah itu saya kasih dana 1 miliar, tapi sektoral itu top down. Jadi di mana dana yang kita turunkan ke bawah, saya tulis dalam jumlah itu. Kalau jangan mengerjakan sesuatu yang baru, contoh kalau bikin rumah, cari rumah orang masyarakat kampung yang memang sudah mulai kerjakan tapi kurang, mungkin senknya kah atau semennya atau apanya. Jangan mulai sesuatu yang baru bangun, itu uang tidak cukup karena 1 miliar itu saya bagi 4 kali penyaluran, triwulan itu 250 juta. Jadi dengan cara begitu kamu bangun misalnya rumah atau air bersih, ya air bersih kan tentu itu vital masyarakat kita di Keroh itu karena kita ada di daerah yang sulit dengan pemberian air bersih. Kemudian program yang kedua itu infrastruktur kampung. Jadi infrastruktur ini dalam pengertian jalan ke kebun segala macam, silakan kamu pakai dana ini. Kalau kurang ya nanti itu yang sektor kamu ajukan ke sektor untuk mereka membantu menyelesaikan mana yang kamu tidak bisa kerjakan dengan dana kampung ini. Tapi selalu saya kasih warning buat mereka ya, peringatan ya, jangan keluar dari apa yang ada ya dari program yang ada. Jadi jangan mulai baru, mulailah dari yang sudah ada fisiknya dan perbaiki itu, termasuk jalan. Kalau ke kebun itu jalan sudah ada, jalan kaki selama ini, kalau bisa kamu timbun, kerjakan ke jalan produksi, silakan pakai bank dana desa ini. Begitu seterusnya dalam juklak itu saya bikinkan, dan itu yang diamati oleh majalah Tempo. Akhirnya mereka menganggap ini pikiran yang memang out of the box, tapi memberi pendidikan kepada rakyat
untuk bagaimana mereka itu bisa memajukan kampungnya, karena akhir dari pikiran ini adalah kemandirian kampung. Nah, kampung bisa mandiri. Dengan kampung bisa mandiri itu diharapkan orang kampung tidak lari cari pekerjaan di kota, tidak lari ke kabupaten, tidak bawa proposal ke bupati dan kemana-mana, tetapi mereka sibuk mengerjakan karena uang ada di sana. Nah, kecuali itu yang selalu saya ingatkan mereka dalam evaluasi tiap tahun. 250 yang saya kasih dikerjakan mulai bentuk tim satgas. Siapa satgas ini, siapa satgas ini. Kalau pilih 2 program, satgasnya ditentukan di kampung, jangan ambil dari luar. Jadi yang mengerjakan rumah kampung di kampung, ya kamu sendiri, supaya uang itu kamu yang dapat, bukan orang dari luar bawa uang lagi. Nah, itu pikiran-pikiran yang saya didik mereka untuk mengerti program ini dengan baik. Jadi dan majalah Tempo memanggil kita 7 orang di antara tidak berbagai program yang memang tidak ada indikasi yang negatif dari situ, dan diharapkan ya meminimalisirlah upaya-upaya dari kebijakan itu bisa muncul hal-hal yang sifatnya korupsi. Kalau masyarakat melakukan salah dalam pelaksanaan, lalu uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu ada konsekuensinya. Sejak ini di juknis kita tulis bahwa yang salah melakukan itu, tahap berikut dari iuran itu tidak bisa dicairkan, tunggu pertanggungjawaban. Kamu tidak mengerti secara pertanggungjawaban, inspektorat dan siapa akan turun untuk membantu menyelesaikan. Kalau memang betul uangnya kamu ambil, tapi mengerjakan cuma bukti-bukti otentik dari itu masih kurang, ya itu perlu dibantu karena ini sesuatu yang baru. Tapi uang ambil lalu kepala desa hilang atau aparat yang ambil uang itu tidak bertanggung jawab, itu hukuman, masuk ke ranah hukum. Jadi begitu kerasnya kita dalam mengendalikan keuangan negara ini, yang adalah juga milik mereka. Menurut saya itu karena APBD kita hitung berdasarkan kepala orang penduduk Eropa, sehingga ini memang uang kita tunjukkan kepada mereka lewat program mereka kerjakan, tapi bukan milik mereka. Selalu saya katakan bukan milik kami, uang ini milik negara, dan negara percayakan kepada pemerintah kabupaten untuk kami salurkan, tapi harus dipertanggungjawabkan kepada negara yang punya uang ini. Begitu prinsip-prinsip dan akhirnya bulan Juli kalau nggak salah memanggil kita 7 Bupati Wali Kota untuk menerima penghargaan yang namanya bukan biasa. Baik, para pemirsa sekalian, 7 Bupati dan Wali Kota Jawa 3 termasuk Ibu Risma ya. Iya. Kemudian Sumatera dari Padang ya. Dari Padang. Kemudian Kalimantan. Iya. Kemudian Sulawesi 2. di Endrekang ya. Iya. Dan Papua. Beliau Bapak Dr. Yusuf Wali SEMM. Menurut Bapak itu adalah merupakan gagasan gila dalam artian positif. Dampak positifnya yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program BK3, dulu namanya BK3 Bapak ya. Ya. Dan pernah dipresentasikan di Universitas Gadjah Mada dan dicetak dalam bentuk buku. Sebagian masyarakat ekstras migran yang 14 kampung itu, mereka adalah masyarakat agraris yang sebelumnya mereka sangat kesulitan untuk mengangkut dan membawa hasil panennya dari kebun ke rumah kemudian ke pasar. Dengan gagasan gila BK3 yang 1 miliar per kampung, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi kampung masing-masing ya, karena waktu itu prosentasenya berdasarkan jumlah penduduk juga Bapak ya. Ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa Bapak, karena dengan adanya program itu dalam produksi ke ladang yang tadinya tidak ada menjadi ada karena dengan dana yang Bapak salurkan itu. Kemudian jembatan, jalan penghubung, kemudian
gorong-gorong dan lain, termasuk sulitan drainase gitu. Ini mempunyai dampak yang sampai saat ini sangat dirasakan manfaatnya. Apakah Bapak bisa bayangkan bahwa program itu akan berdampak sedemikian rupa begitu, sehingga betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat? Ya, memang mengukur dampak itu, ya, saya harapkan setelah 10 tahun mengukur dampak secara statistik. Tetapi setiap 5 tahun mengakhiri periode pertama waktu itu, saya melakukan suatu kajian berdasarkan data semua yang mereka kerjakan dari 4 program itu, yaitu yang tadi saya katakan perumahan, infrastruktur secara khusus, saya rinci saja ya, perumahan, listrik, air bersih, ya, ini kan infrastruktur yang penting terlalu ekonomi produktif ya, untuk bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang ada di kampung-kampung. Ya, seperti tadi transmigrasi, ekstransmigrasi itu, ya, mereka hidup dari pola ekonomi lokal, sehingga jalan dan lain sebagainya menjadi kesulitan. Dibantu dengan dana ini, mereka lebih motivasinya lebih tinggi mengerjakan soal hasil yang maksimal, bahwa keluar dari kebun ke pasar atau dan sebagainya. Ya, waktu itu saya juga sekaligus bikin jalan yang baik, infrastruktur di kota, hingga mereka dari kebun dengan dana ini bawa ke kota, itu ongkosnya semakin. Jadi target itu memang sudah diperhitungkan dari awal, Bapak? Target itu saya hitungkan bahwa paling tidak dampak yang bisa nanti akan terjadi kalau ini dikerjakan dengan baik, jujur, tanpa indikasi korupsi, ya, itu pasti akan punya dampak. Produksi, distribusi itu akan jalan, karena saya bangun juga jalan aspal pada waktu saya bangun jalan aspal seluruh kota ini, saya bangun Arso terutama. Sehingga saya punya prediksi bahwa kalau ini infrastrukturnya jalan dengan baik, mereka gunakan dengan baik, dari kebun bawa keluar ke pasar itu sangat mudah, karena ini dekat, ya, 1 jam lebih atau 1 jam itu sudah sampai di pasar AB, atau bahkan bisa 50 menit sampai di AB, dan mereka bisa jual beli di sana, transaksi di pasar. Itu perkiraan saya, supaya menyibukkan mereka mengelola potensi yang ada pada mereka dengan memberikan bantuan, daripada tunggu bantuan dari sektor misalnya sosial atau apa. Itu kalau tadi saya katakan, kalau tetesnya jatuh, kalau dia habis di birokrasi, ya toh masyarakat tinggal nonton kapan ini kita bisa. Nah, itu kan saya karena orang birokrasi, 39 tahun saya mengabdi di birokrasi. Setelah saya itu PLT waktu itu tahun 2003, dan setelah itu PLT saya tidak berpikir ini, tapi PLT kan saya mempelajari kondisi dan situasi. Tapi saya maju 2010, saya langsung pakai Dippus teori. Itu teorinya namanya Dippus. Dengan tekanan besar akan terjadi perubahan besar. Ya. Baik Bapak, dengan program Dippusnya itu punya dampak yang edukasi plus gitu. Mengapa demikian? Karena begini, program selama ini yang kita saksikan, kita rasakan, pelaksana adalah Pemda yang melaksanakan, baik itu sampai ke kampung-kampung. Mungkin tadi Bapak jelaskan, ya kalau mungkin ada sisa netes lah begitu ya. Tapi ini langsung dikerjakan oleh masyarakat, aparat kampung sendiri. Dia sebagai pelaksana, dan dia juga yang menyusun program gitu. Dan dengan 3 ini kemudian pemerintah pusat, Presiden Jokowi meluncurkan dana desa, Bapak. Jadi untuk di daerah Kabupaten Kerom ini, kampung-kampung, begitu dana desa diluncurkan sudah tidak kesulitan, karena mereka sudah belajar sebelumnya ya, belajar bagaimana mengelola keuangan dengan 3-nya itu, Bapak. Ini bukan sekedar gagasan gila, tetapi ini adalah fenomenal yang luar biasa, karena
Sayang Bapak hanya 1 periode kemudian terputus Bapak. Kemudian untuk di 2024 ini Bapak akan maju lagi mencalonkan diri karena merasa bahwa tugasnya belum selesai, kurang lebih gitu Bapak. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Iya, terima kasih. Gagasan ini memang harus berlanjut. Karena saya tadi katakan, saya mimpi waktu itu, visi saya bisa 10 tahun untuk mengukur dampak dari gagasan gila ini menjadi sebuah gagasan yang panutan. Artinya orang lain bisa belajar dari itu karena ada bukti. Ya. Kita baru mulai, ibarat orang baru mulai naik sepeda, baru belajar. Ya, jatuh itu lumrah. Tidak ada orang yang baru belajar langsung berdiri jalan. Manusia lahir saja, harus secara prosesnya berdiri. Nah, jadi memang saya sampai pada titik itu saya melihat bahwa masyarakat belum menghayati secara luas apa yang saya pikirkan, dan saya tidak bisa salahkan mereka karena ini barang baru. Sedangkan yang milih ini itu banyak cara orang untuk mempengaruhi pilihan-pilihan itu. Jadi karena belum melihat dampak secara luas. Walaupun tadi saya katakan bahwa 5 tahun lalu saya sudah mengukur dari 4 program ini yang berkontribusi terhadap pembangunan. Tadi saya katakan bahwa pembangunan sebelum saya masuk melaksanakan atau menerapkan teori ini, gagasan ini, itu paling tidak 70% itu harus di birokrasi. Ya, kebijakan ini dari hasil evaluasi secara statistik dari 4 program ini paling tidak memberi kontribusi 15 sampai 20%. 15 sampai 20% terhadap pembangunan yang tadi saya bilang 20%. Ya, berarti sudah bisa, tinggal bagaimana periode berikut itu kita tingkatkan apa saja yang masih perlu kita tangani secara serius untuk kampung itu. Sehingga yang saya ingin hindari adalah tidak perlu ada konflik. Ya, konflik itu terjadi biasanya karena yang pertama itu perut kosong, lapar. Jadi pergi mencari. Kita orang Papua itu pada zaman dulu kan tergantung kepada alam. Pergi berburu, pergi mokok sagu, bikin kebun, berbulan-bulan di luar. Jadi saya ingin mengajak mereka jangan dengan cara itu lagi. Ini ada uang, mari di kampung, perbaiki kampung, duduk di kampung, apa yang bisa kami tanam dulu. Nanti soal harapan saya periode berikut itu baru kita bicara hasilnya. Kita bicara sekarang dengan hasilnya, belum ada yang kamu kerjakan untuk hasil itu baru mulai. Nah, jadi harapan saya 10 tahun itu tidak berhasil karena mereka itu pilihannya kepada yang lain. Nah, dengan demikian saya harap 2024 kalau masyarakat mengerti apa yang saya maksudkan dengan bantuan kebijakan 1 miliar itu, dan sekarang juga dapat pemerintah pusat kasih juga 1 miliar lebih. Nah, itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana mengelolanya dengan baik, ya, dengan pengawasan yang baik oleh birokrasi, sehingga ini tidak digunakan sekedar politik. Ya, saya catat bahwa jangan menggunakan uang ini dalam untuk kepentingan politik politik untuk menang. Saya tidak ada istilah itu. Saya baru dengar waktu di MK itu ribut-ribut soal Prabowo dengan 0102. Itu ada istilah gentong babi. Nah, itu yang berbahaya di kita ini. Kalau gentong babi, ya itu kepentingannya sangat kental masuk dalam
memanfaatkan programnya. Iya, manfaatkan program. Saya tidak. Saya lihat manfaatnya kepada rakyat, karena saya pikir kalau kita tidak memberi manfaat yang positif dengan pendidikan, dengan pelaksanaan yang baik, maka masyarakat ya tinggal begitu terus. Nah, itu sebabnya sedikit pun saya larang tidak boleh korewang ini di APBD. Tinggal mereka gunakan. Kalau mereka tidak ambil, tinggal uang itu nanti di akhir tahun itu menjadi silpa. Dan silpa ini tidak perlu saya keluarkan 61 miliar lagi tiap tahun. Masih ada berapa yang masih ada? Tinggal nambahin saja. Itu kan sangat mudah, efektif dan efisien. Ya, oleh karena itu tidak ada persen-persen di situ, tidak. Siapa yang berani main itu saya langsung bawa ke ranah hukum. 2024 ini ya di samping kita lanjutkan juga ya, soal besaran nantilah soal kita. Tapi yang jelas itu harus berlanjut. Berlanjut karena target kita itu dari bawah dulu kenyang, dari bawah dulu baik, ke atas ini ya itu otomatis banyak sekali fasilitas yang bisa kita berikan untuk ya di atas ini, pemerintah di atas atau swasta dan sebagainya bisa menikmati. Jadi 2024 itu saya bikin satu gagasan lagi, ya ini gagasan yang namanya saya melihat Indonesia ya menuju ke 2025 Indonesia emas. Ya menurut saya sebagai seorang yang belajar ekonomi, ya, maka tidak ada cara lain. Setiap kabupaten kota atau ya katakanlah saya mau coba dengan gagasan di mana saya fokus untuk membawa ekonomi sosial yang umum, tetapi dia mampu menjawab secara kolaborasi. Secara kolaborasi artinya ekonomi itu bersifat lokomotif di mana masyarakat yang ada dengan satu produk yang kita akan perkenalkan, produk itu akan diproses baik secara pertanian oleh masyarakat sendiri dalam arti petani di kampung-kampung maupun di kota, di Aso punya lahan-lahan tidur dan di kampung ya, produk ini ditanam dan nanti diproses secara besar melalui pabrik. Pabrik ini dia harus bermain dengan pasar. Jadi antara pemain di pasar, pabrik dan petani, masyarakat sebagai produsen itu harus berkolaborasi sehingga dia menjadi lokomotif untuk memasuki masa-masa sulit Indonesia atau masa-masa sulit ekonomi, bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Masa-masa sulit secara global ini dalam menghadapi ekonomi dan tidak tentu, unpredictable, ya, tidak bisa kita prediksi. Maka cara jawabnya adalah mari kita gerakan kekuatan yang ada di dalam ini, berkolaborasi baik sehingga betul masyarakatnya hidup karena peroleh pendapatan dari apa yang dia bawa ke pabrik jual ke pasar. Pemerintah memberi fasilitas kepada pengusaha yang memang dia mau berkolaborasi untuk ke pasar. Jangan dia bawa pabrik ini bawa seperti sekarang ini jagung langsung sampai dia kontrak orang punya tanah di sini. Jadi masyarakat itu terima uang kontrak yang dengan murah. Ya, itu tidak mendidik. Ya, itu kan pemerintah memberi perhatian secara serius. Kalau mau tanam jagung harus kolaborasi. Tidak bisa kerja sendiri untuk merobos kesulitan ekonomi. Tidak bisa kita kerjakan. Harus kerjasama yang kuat. Itu gagasan yang berikut saya akan lahirkan. Selain uang ke kampung itu perlu untuk menahan mereka jangan lari kemana-mana, berdiri di situ, kamu maju di situ, apalagi dengan kekuatan besar ini yang lokomotif bisa narik, kamu tambah maju.
kan begitu. Baik Bapak Yusuf Ali, dari para pemirsa tadi beliau sudah sampaikan bahwa program itu kalau beliau akan terpilih kembali maka akan dilanjutkan di tahun 2024 Bapak ya. Tapi dengan pola yang berbeda, tapi dengan sistem yang hampir sama Bapak ya. Jadi untuk lahan-lahan tidur yang menjadi masalah, mungkin ini masalahnya di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Karawang ini, beliau akan mencanangkan pengelolaan secara kolaborasi. Jadi ada beberapa produk pertanian unggulan yang akan dikerjakan, kemudian Seperti singkong. ya akan dibuatkan pabrik di sini sehingga bisa diekspor atau di keluar daerah dalam bentuk jangan jadi maupun bentuk jadi. Baik Bapak, ini pertanyaan ini mudah-mudahan yang terakhir. Program Bapak yang telah dilaksanakan dan sekarang masih dinikmati, mungkin seterusnya akan dinikmati karena dalam bentuk infrastruktur gitu ya. Dan kemudian terpotong 2 periode. Apakah masih relevan, Pak? Ya, ini bukan soal relevan tidak ya, tetapi ini kebutuhan real. Kita mengamati secara visual, ya, sebenarnya semua program, ya, itu bergerak atau move on karena kebutuhan. Orang kalau tidak punya kebutuhan, dia tinggal di tempat. Ya toh. Tapi dia bergerak maju, move, karena ada keperluan, ada kebutuhan, ada tujuan. Nah itu yang harus selalu menjadi filosofi dasar kita. Why kita harus bergerak? Jadi saya kira itu yang mendasari pikiran saya bahwa ada hal-hal dasar yang tidak bergerak secara baku. Tapi kita harus dorong supaya itu bagian dari ada apa namanya itu, ya namanya infrastruktur ya. Itu sebuah apa ya, sebuah prasarana yang harus ada ya, yang harus ada sehingga semua sarana pelayanan itu apapun juga bentuknya, dia berjalan dalam mekanisme yang baik. Kalau prasarananya tidak memberi dukungan yang positif baik, maka gerakan apapun yang kita buat akan mengalami kendala yang besar. Oke, baik Bapak. Demikian tadi bincang-bincang kita dalam rubrik tokoh di Tokoh Terpilih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Kita akan berjumpa di rubrik mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.